Pak Darto hanya seorang tukang parkir. Tak pernah melawan, tak pernah ribut. Tapi suatu hari, ia dipukul hingga tewas oleh oknum petugas berseragam, di depan banyak orang, tanpa alasan yang jelas. Semua yang melihat bungkam, takut, termasuk Ardi, anak seorang hakim. Tapi ada satu hal yang tidak bisa ia lupakan, wajah Pak Darto yang pasrah saat dihajar. Ketika Rini, anak Pak Darto, bertekad mencari keadilan, Ardi memilih melawan rasa takut dan berdiri bersamanya. Keduanya mulai menggali kebenaran. Bukti demi bukti, saksi demi saksi. Tapi semakin dalam mereka masuk, semakin besar tekanan yang datang. Ini bukan hanya tentang seorang ayah yang mati dipukuli. Ini tentang sistem yang selama ini membungkam suara rakyat kecil. Sebelum kita lanjut ke kisahnya, tinggalkan komen dari mana asal kamu agar kita bisa saling sapa. Jangan lupa like video ini jika kamu suka kisahnya dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan kisah inspirasi lainnya. Mari kita dengarkan kisahnya. Pak Darto bukanlah siapa-siapa. Ia bukan tokoh penting, bukan pemilik toko besar, apalagi pejabat. Ia hanya seorang tukang parkir jalanan yang tiap hari berdiri di bawah terik matahari dan hujan deras, mengatur kendaraan yang keluar masuk di sepanjang trotoar Pasar Gading, pasar yang tak pernah tidur di tengah kota itu. Meski begitu, bagi keluarganya, Pak Darto adalah segalanya. Setiap pagi, sebelum adzan subuh berkumandang, Pak Darto sudah bangun. Ia menyeduh kopi tubruk buatan sendiri, duduk di kursi plastik biru yang sudah retak di beberapa sisi, sambil memandang langit yang masih gelap. Rumah mereka kecil, terletak di gang sempit yang hanya muat dilalui motor. Di dalam rumah itu, ada istri Pak Darto, Bu Erna, dan anak semata wayangnya, Rini. Rini masih kelas 2 SMP. Anak itu pintar dan rajin belajar. Di tengah sempitnya kehidupan, Rini seperti lilin yang menerangi rumah mereka. Ia tidak pernah mengeluh tentang buku bekas, seragam warisan, atau sepatu yang bolong di bagian tumit. Yang penting, ia bisa terus sekolah. Dan untuk itulah Pak Darto bekerja keras setiap hari. "Pak, jangan lupa pakai topi ya. Panas hari ini," kata Rini suatu pagi sambil menyodorkan topi butut berwarna abu-abu. Pak Darto tersenyum, menerima topi itu dengan tangan kasar yang penuh kapalan. "Iya, Nak. Kamu juga belajar yang rajin. Bapak titip harapan di kamu." Ia lalu pergi mendorong sepeda tuanya yang sudah kehilangan bel satu-satunya. Di keranjang belakang, tergantung rompi oranye terang yang selalu ia pakai saat kerja, serta sebotol air minum dan bekal nasi bungkus dari Bu Erna. Setibanya di lokasi, Pak Darto langsung mulai bekerja. Ia menyapa para sopir dengan ramah, membantu ibu-ibu tua menurunkan belanjaan, dan sesekali ikut mengangkat galon air dari mobil pick-up ke kios. Orang-orang menyukainya. Ia tidak pernah memaksa orang untuk bayar parkir, dan kalaupun diberi, ia selalu mengucap terima kasih. Kalau semua tukang parkir kayak Pak Darto, enak, gak marah, gak minta lebih, kata seorang sopir angkot suatu siang. Tapi hidup sebagai tukang parkir tidak pernah mudah. Setiap minggu ada saja razia dari aparat penertiban kota. Mereka datang dengan seragam lengkap, naik mobil bak terbuka, membentak para pedagang kaki lima, dan kadang menendang rombong jualan. Tukang parkir seperti Pak Darto pun kerap jadi sasaran. "Ini trotoar bukan buat parkir. Kalian bikin semrawut kota ini," begitu bentakan yang biasa terdengar. Pak Darto tahu risikonya. Ia tahu pekerjaannya dianggap ilegal, tapi ia juga tahu, kalau ia berhenti, keluarganya tidak makan. Tak ada pilihan lain. Jadi, ia tetap berdiri di sana, dengan rompi oranye dan senyum ramah, meski kadang deg-degan tiap kali melihat mobil petugas. Bu Erna sendiri juga mencoba membantu sebisanya. Ia membuka warung kecil di depan rumah, menjual gorengan, kopi saset, dan mie rebus. Keuntungannya tak seberapa, tapi cukup untuk beli sabun dan beras. Mereka hidup sederhana, tapi tidak pernah meminta-minta. Rini sering membantu ibunya di warung sepulang sekolah. Ia juga suka membaca buku dari perpustakaan sekolah, bahkan beberapa guru menyebutnya calon murid terbaik tahun ini.
Tapi setiap kali teman-temannya pulang naik mobil atau motor, Rini hanya bisa berjalan kaki, menunduk, dengan tas yang dijahit sendiri oleh Bu Erna. Suatu malam, ketika listrik di rumah mati karena telat bayar, mereka duduk bertiga di depan rumah, diterangi lilin kecil. "Rin, kalau kamu besar nanti, mau jadi apa?" tanya Bu Erna. "Aku mau jadi pengacara, Bu. Biar bisa bantu orang yang susah kayak kita," jawab Rini mantap. Pak Darto tertawa kecil. "Wah, keren itu. Tapi sekolahnya panjang, Nak. Harus kuat ya." "Aku kuat, Pak. Asal Bapak dan Ibu sehat terus," kata Rini sambil menggenggam tangan ayahnya. Dalam gelap dan keheningan malam, tak ada yang tahu bahwa hidup mereka akan berubah drastis dalam waktu dekat. Hari-hari seperti ini, yang penuh kehangatan meski serba kekurangan, akan menjadi kenangan yang tak tergantikan. Tiap hari, Pak Darto kembali ke rumah menjelang maghrib. Tubuhnya lelah, kaki pegal, kadang hujan membasahi rompi kerjanya hingga basah kuyup. Tapi begitu melihat wajah Rini dan Bu Erna menyambut di pintu, semua rasa lelah itu hilang. "Pak, Rini dapat nilai 9 di matematika hari ini." "Wah, mantap. Bapak kalah jauh ya. Dulu Bapak cuma dapat 6, kata Pak Darto sambil tergelak. Begitulah kehidupan mereka. Sederhana, penuh peluh, tapi juga penuh cinta. Tidak ada liburan keluar kota, tidak ada makan malam di restoran. Tapi ada tawa, pelukan, dan harapan. Pak Darto mungkin hanya tukang parkir jalanan, tapi ia adalah pahlawan bagi keluarganya. Dan di balik tubuh renta dan pakaian lusuhnya, ada jiwa yang terus berjuang tanpa pamrih. Namun, dunia tidak selalu adil bagi orang seperti Pak Darto. Sesuatu yang besar akan datang menimpa mereka. Sesuatu yang akan mengguncang seluruh kehidupan kecil yang selama ini mereka rawat dengan susah payah. Dan semua itu akan bermula dari satu pagi yang tampak biasa saja. Kota tempat Pak Darto tinggal tidak bisa dibilang kecil. Gedung-gedung pencakar langit berdiri bersebelahan dengan deretan rumah kumuh dan kios kaki lima yang menempel seperti tempelan di dinding beton. Jalanan ramai, bising, dan padat. Di sisi lain dari setiap kemewahan, selalu ada bayang-bayang penghidupan informal yang bergantung pada ruang sempit yang tersisa. Tukang parkir, pedagang asongan, pengamen, dan tukang tambal ban. Setiap pagi, jalanan kota seperti sumbu petasan yang siap menyala. Klakson bersahut-sahutan, teriakan pedagang menggema, dan debu jalanan beterbangan bersama matahari yang mulai menyengat. Di tengah hiruk-pikuk itu, para pekerja informal saling menyapa, saling menjaga lahan kerja yang nyaris tidak pernah mereka miliki secara sah. Namun sejak beberapa bulan terakhir, suasana kota berubah. Ada ketegangan yang tidak terlihat tapi terasa. Aparat penertiban kota yang biasa datang seminggu sekali kini muncul hampir tiap hari. Mereka datang tak terduga, dan yang paling menyakitkan, mereka datang dengan marah. "Copot tenda ini. Siapa suruh jualan di trotoar? Bongkar semua. Kalau bandel, kami angkut." Begitulah suara yang sering terdengar dari mulut para petugas berseragam coklat tua. Mereka datang dengan truk terbuka, turun dengan langkah cepat seperti tentara hendak menyerbu musuh. Bedanya, yang mereka hadapi bukan penjahat, tapi rakyat kecil yang hanya mencari makan. Pasar Gading, tempat Pak Darto biasa bekerja, menjadi salah satu lokasi yang paling sering disasar. Tidak hanya pedagang kaki lima yang jadi sasaran, para tukang parkir seperti Pak Darto pun seringkali ikut terdampak. Kadang, mereka hanya didorong dan diusir. Tapi kadang, lebih dari itu, rompi ditarik paksa, sepeda dilempar, bahkan ada yang dipukul. "Kami hanya menjalankan aturan," kata salah satu petugas dalam suatu razia. Tapi warga mulai muak. Mereka tahu, banyak dari petugas itu yang sebenarnya juga meminta uang keamanan secara diam-diam. Yang tidak setor, biasanya jadi sasaran. Yang membayar, kadang bisa tenang beberapa hari. Pak Darto, dengan penghasilan pas-pasan, tidak pernah bisa menyetor seperti itu. Baginya, uang 20.000 lebih baik dibawa pulang untuk beli lauk. Bu Erna sempat khawatir.
"Pak, apa nggak sebaiknya cari kerja lain saja? Saya takut, nanti Bapak kenapa-napa." Pak Darto hanya menggeleng. "Kerja apa lagi, Bu? Umur saya sudah 50 lebih. Orang sekarang nyari kerja pakai ijazah dan komputer. Saya cuma bisa ngatur mobil." Anak-anak kecil di lingkungan mereka pun mulai tahu bahwa kota mereka tidak aman untuk orang kecil. Rini pernah bercerita, temannya pulang menangis karena ibunya diseret petugas saat berjualan kue di depan sekolah. "Kota ini seperti hutan, Bu," kata Rini pada suatu malam. Yang kuat menekan yang lemah. Bu Erna hanya bisa memeluk anaknya. Ia tahu Rini terlalu cerdas untuk seusianya, dan terlalu cepat mengerti bahwa dunia tidak sebaik cerita buku pelajaran. Beberapa warga mulai mencoba melawan. Mereka membuat video saat razia, menyebarkannya ke media sosial. Tapi tak lama kemudian, video itu hilang, akun mereka diblokir, dan beberapa bahkan mendapat peringatan dari petugas lingkungan. Ketakutan pun menyebar pelan-pelan seperti kabut. "Jangan macam-macam, nanti kita yang ditangkap," begitu bisik-bisik di warung kopi. Di tengah situasi seperti itu, para pekerja informal hanya bisa saling mengingatkan. Kalau lihat truk penertiban, langsung kabur. "Jangan tunggu dipukul dulu," kata seorang tukang es keliling. Namun, bagaimana jika tidak sempat kabur? Pak Darto pernah hampir diseret juga. Saat itu, ia sedang membantu seorang ibu memarkirkan motor. Petugas datang tiba-tiba dan langsung memaki. "Kamu yang atur-atur parkir di sini? Ilegal." "Saya cuma bantu, Pak. Nggak minta uang juga," jawab Pak Darto pelan. "Bohong. Rompi kamu itu bukti," bentak petugas sambil mencoba menarik rompinya. Untungnya, beberapa warga membela dan petugas akhirnya mundur. Sejak kejadian itu, Pak Darto semakin waspada. Ia tidak lagi memakai rompi tiap saat. Ia hanya berdiri di pinggir, menunggu sopir yang memang minta bantuan. Tapi hidup seperti itu membuatnya merasa seperti pencuri di kotanya sendiri. Waktu terus berjalan. Razia makin sering. Warga makin takut. Dan kota ini perlahan berubah menjadi tempat di mana senyum hanya ada di baliho, bukan di wajah manusia sesungguhnya. Malam-malam di gang Pak Darto semakin sepi. Biasanya banyak suara tawa. Kini yang terdengar hanya dengung kipas angin tua dan suara televisi dari rumah-rumah kecil. Anak-anak tidak lagi main layang-layang, karena orang tua mereka takut kalau suara truk penertiban datang juga ke permukiman. Dalam situasi seperti itu, Pak Darto dan teman-temannya tetap bekerja. Mereka tahu, tak ada pilihan. Tapi mereka juga sadar, setiap hari mereka menginjakkan kaki ke jalan itu, mereka sedang mempertaruhkan keselamatan. "Pak Darto, kalau suatu hari ditangkap juga, gimana?" tanya seorang tukang ojek. Pak Darto hanya tersenyum kecil. "Ya semoga masih ada orang baik di kota ini yang bisa melihat kami bukan penjahat. Kami cuma mau hidup." Tapi harapan itu makin hari makin samar. Dan tanpa mereka sadari, sebuah tragedi sedang mendekat. Tragedi yang akan menjadi titik balik bukan hanya bagi keluarga Pak Darto, tapi juga bagi kota yang sedang kehilangan hati nuraninya. Pagi itu, langit tampak biasa saja. Matahari belum sepenuhnya naik ketika Pak Darto keluar dari rumahnya, mengenakan rompi oranye yang sudah mulai memudar warnanya. Di keranjang belakang sepedanya ada botol minum, nasi bungkus, dan topi yang selalu diberikan Rini tiap pagi. Tak ada firasat buruk. Tak ada tanda-tanda bahwa hari itu akan mengubah segalanya. Pak Darto tiba di Pasar Gading seperti biasa. Jalanan mulai ramai. Suara pedagang memanggil pembeli bersahutan dengan suara mesin motor dan mobil. Ia menyapa tukang sayur, membantu seorang ibu menurunkan karung dari mobil, dan menerima selembar uang 2.000 dari seorang sopir. "Terima kasih, Pak. Aman ya?" kata sopir itu. "Aman. Tenang aja," jawab Pak Darto sambil tersenyum. Ia berdiri di pinggir trotoar, memantau arus kendaraan sambil sesekali menyeka keringat. Sekitar pukul 8, suasana berubah. Sebuah truk aparat penertiban berhenti mendadak di ujung jalan.
5 orang petugas turun cepat, membawa pentungan, dan langsung menuju kerumunan. Bongkar. Semua keluar. Jangan ada yang lari. Teriakan itu seperti sirine. Orang-orang panik. Pedagang mulai membereskan dagangan, tukang tambal ban mendorong gerobak menjauh, dan beberapa tukang parkir langsung menghilang ke gang sempit. Tapi Pak Darto tetap berdiri. "Saya nggak jualan, Pak. Saya cuma bantu atur parkir," katanya pelan saat 2 petugas mendekat. "Kamu juga. Ilegal. Semua yang berdiri di sini kita angkut." Salah satu petugas mendorong Pak Darto hingga hampir jatuh. "Tunggu, Pak, saya cuma..." Belum sempat Pak Darto menyelesaikan kalimatnya, satu pentungan mendarat di punggungnya. Ia tersungkur ke tanah. Seorang ibu menjerit. Beberapa warga berusaha mendekat tapi mundur saat petugas lain mengayunkan tongkat ke udara. "Ini penghalang petugas ya? Mau saya angkut juga?" Pak Darto mencoba bangkit, tangan kirinya gemetar. Tapi satu tendangan menghantam perutnya, membuatnya terkapar kembali. Wajahnya mulai berlumur darah. Suara gemuruh pasar berubah jadi keheningan penuh teror. Tak ada yang berani bergerak. Di sisi lain jalan, seorang anak remaja berdiri terpaku. Ia memegang buku catatan dan botol minum. Namanya Ardi. Ia baru saja turun dari angkot menuju sekolah saat melihat kejadian itu. Matanya tak berkedip melihat pria tua itu dipukuli di depan umum, tanpa alasan yang masuk akal. "Tolong, saya cuma mau kerja," liris suara Pak Darto, nyaris tak terdengar. Petugas tidak peduli. Salah satu dari mereka menginjak tangan Pak Darto, sementara yang lain mengangkat tubuhnya yang sudah tak berdaya ketruk. "Bawa ke kantor. Biar tahu rasa. Biar kapok semua yang lain." Truk itu melaju, meninggalkan debu dan ketakutan. Di belakang, orang-orang masih diam. Tidak satu pun berani mengambil foto. Tidak ada yang sempat merekam video. Semua terlalu syok. Kecuali Ardi. Tangannya gemetar, tapi matanya penuh pertanyaan. Ia tahu apa yang baru saja ia lihat tidak bisa dibenarkan. Tapi ia juga tahu, ayahnya adalah seorang hakim. Dan selama ini, sang ayah selalu berkata bahwa hukum harus ditegakkan. Tapi tak pernah menjelaskan bagaimana jika hukum itu justru digunakan untuk menindas. Berita tentang kejadian itu menyebar cepat di lingkungan sekitar. Tapi bukan di media. Tidak ada wartawan. Tidak ada laporan resmi. Hanya cerita yang beredar dari mulut ke mulut. Pak Darto dipukuli aparat, dibawa pergi, dan tidak kembali. Bu Erna gelisah sejak siang. "Kok Bapak belum pulang ya? Biasanya jam segini udah makan siang di rumah." Rini juga mulai cemas. Ia mencoba menelepon teman ayahnya sesama tukang parkir, tapi jawabannya tak melegakan. "Tadi ada razia, Rin. Bapakmu dibawa, katanya ke kantor penertiban. Tapi nggak tahu kemana pastinya." Sore menjelang malam. Hujan turun gerimis. Di rumah kecil itu, Bu Erna dan Rini duduk menunggu. Setiap suara motor membuat mereka berdiri, berharap itu Pak Darto. Tapi yang datang bukan ayah yang mereka tunggu. Pukul 8 malam, seorang tetangga datang tergopoh-gopoh. Bu Erna, Bapak Darto, katanya di rumah sakit. Tapi, katanya..." Ia tak sanggup melanjutkan. Rini dan Bu Erna langsung menuju rumah sakit terdekat. Di ruang jenazah, tubuh Pak Darto terbujur kaku. Luka lebam di wajahnya, darah kering di sudut bibir, dan matanya tertutup rapat. "Bapak Aak!" teriak Rini histeris. Bu Erna jatuh terduduk, memeluk tubuh suaminya sambil menangis tanpa suara. Dokter hanya berkata singkat, dibawa oleh petugas dalam keadaan tidak sadar. "Kami sudah berusaha, tapi terlalu banyak luka dalam." Tidak ada penjelasan resmi. Tidak ada pernyataan dari pihak penertiban. Mereka bilang hanya razia biasa. Tapi tubuh Pak Darto bercerita lebih jujur dari mereka. Keesokan harinya, suasana pasar muram. Tak ada suara tawa, tak ada sapa-sapa seperti biasa. Semua orang bekerja dalam diam.
takut, marah, tapi tak tahu harus berbuat apa. Ardi duduk di kamarnya. Ia tidak bisa tidur sejak semalam. Wajah Pak Darto yang penuh luka muncul terus dalam pikirannya. Dan di seberang meja, sang ayah membaca koran sambil minum kopi, seakan dunia baik-baik saja. Dalam benak Ardi, satu pertanyaan terus berputar. Apakah keadilan bisa berdiri jika yang menegakkan hukum justru membiarkan ketidakadilan merajalela? Hari malapetaka itu bukan hanya merenggut nyawa seorang ayah, tapi juga merobek nurani banyak orang yang menyaksikannya. Kota itu telah menyaksikan kekejaman. Dan diamnya orang-orang hanyalah pertanda bahwa mereka hidup dalam ketakutan. Tapi dari luka yang menganga, kadang muncul keberanian yang tak pernah diduga. Rini belum selesai. Ardi belum bisa diam. Dan cerita ini baru saja dimulai. Ardi tidak bisa melupakan hari itu. Sejak melihat tubuh renta Pak Darto dihajar seperti binatang di depan matanya, malam-malamnya jadi sunyi, pikirannya kacau. Ia seperti melihat ulang adegan itu dalam mimpi yang terulang terus-menerus. Setiap kali terbangun, tubuhnya basah oleh keringat dingin. Ia mulai menyadari bahwa hidupnya tidak lagi sama sejak kejadian itu. Ardi adalah anak tunggal dari seorang hakim senior yang sangat disegani di kota itu. Ayahnya, Pak Bastian, terkenal tegas dan disegani di ruang sidang. Namun, di rumah, Pak Bastian adalah sosok yang dingin, pendiam, dan kaku. Ia jarang bicara, kecuali soal nilai rapor atau rencana masa depan Ardi. Kamu harus masuk fakultas hukum, Ardi. Lanjut S2 di luar negeri. Nama keluarga kita harus tetap dihormati. Begitulah kalimat yang paling sering diucapkannya. Tidak ada ruang untuk diskusi. Tidak ada pertanyaan tentang apa yang Ardi rasakan. Seolah hidup anaknya hanya perpanjangan reputasi yang sudah ia bangun selama puluhan tahun. Ardi memang pintar. Nilainya bagus. Ia masuk sekolah favorit dan dikenal sebagai murid yang tenang. Tapi diam-diam, ia menyimpan kegelisahan yang tidak pernah bisa ia sampaikan pada siapapun. Ia sering bertanya-tanya, apakah menjadi penegak hukum berarti harus membutakan mata terhadap kenyataan di lapangan? Apakah hukum benar-benar adil, atau hanya alat segelintir orang untuk mempertahankan kekuasaan? Sejak kejadian di Pasar Gading itu, pertanyaan-pertanyaan itu berubah menjadi keresahan yang nyata. Ia tidak tahu nama pria tua yang dipukuli itu. Tapi setelah mendengar kabar dari teman sekolahnya bahwa yang meninggal adalah Pak Darto, seorang tukang parkir yang dikenal baik, Ardi merasa hatinya seperti dipukul. Ia ingat jelas wajah Rini, anak perempuan berseragam SMP yang kadang terlihat menjemput ayahnya di ujung gang pasar. Ardi baru tahu kemudian bahwa itu anak Pak Darto. Kejadian itu membuat Ardi mulai menggambar ulang batas antara benar dan salah. Ia tidak bisa pura-pura tidak tahu. Tapi ia juga tahu, kalau ia buka mulut, ia akan berhadapan dengan banyak pihak, termasuk ayahnya sendiri. Malam itu, saat makan malam, televisi menyiarkan berita tentang razia penertiban yang katanya berjalan tertib dan lancar. Ardi menahan geram. Ia tahu itu bohong. Pak, soal kejadian kemarin di Pasar Gading, katanya ada yang meninggal. Tukang parkir dipukul aparat. Ucapnya mencoba memancing. Pak Bastian tidak menoleh. Ia hanya mengambil potongan daging dari piringnya. Kalau dia melanggar aturan, itu konsekuensinya. Petugas hanya menjalankan tugas negara. Tapi, kalau berlebihan, kalau ada kekerasan, jangan terlalu ikut campur. Ardi, itu bukan urusanmu. Pembicaraan berhenti di situ. Ardi menunduk. Ia ingin berteriak. Tapi ia tahu, ayahnya bukan orang yang bisa diyakinkan dengan emosi. Ia hanya percaya pada aturan, meski aturan itu seringkali digunakan untuk menindas orang lemah. Keesokan harinya, Ardi memberanikan diri pergi ke rumah Rini. Ia mencari tahu alamatnya dari seorang temannya di sekolah yang kebetulan tinggal satu gang. Rumah itu kecil, catnya mulai mengelupas, tapi bersih dan terawat. Di teras, Rini duduk diam sambil menatap buku yang terbuka, tapi jelas ia tidak sedang membaca. Rini.
Ardi menyapa pelan. Rini menoleh. Matanya bengkak. Ia sempat bingung melihat anak laki-laki asing berdiri di depannya. Aku Ardi. Aku lihat waktu itu, di pasar. Aku lihat semuanya. Rini menatapnya tajam. Kamu lihat bapak saya dipukuli. Ardi mengangguk pelan. Iya, aku nggak bisa bantu saat itu. Aku takut. Tapi aku tahu ini salah. Aku mau bantu. Rini diam lama. Lalu ia menutup bukunya perlahan. Mereka bilang bapak saya ngelawan petugas. Padahal bapak nggak pernah berani macam-macam. Aku tahu. Aku lihat sendiri. Mereka yang brutal. Bapakmu nggak ngelawan. Dia malah minta maaf. Air mata Rini jatuh perlahan. Tapi wajahnya tetap tegar. Kami nggak punya uang buat bayar pengacara. Bahkan buat pemakaman aja kemarin masih utang. Tapi aku nggak mau diam. Aku mau cari keadilan. Kalau kamu benar-benar lihat, bantu aku. Sejak pertemuan itu, Ardi dan Rini mulai sering bertemu. Mereka tidak punya rencana yang jelas, hanya semangat yang sama, mencari kebenaran. Ardi mulai mencatat kronologi kejadian, menggambar posisi, dan merekam semua yang ia ingat. Ia bahkan mulai mencari saksi lain, meski hampir semua orang ketakutan. Aku nggak mau diikutin kayak Pak Darto, kata seorang pedagang yang menolak bersaksi. Rasa takut di kalangan warga begitu besar. Ardi baru benar-benar mengerti arti tekanan sosial. Bahkan ketika seseorang melihat kebenaran, belum tentu ia punya keberanian untuk mengungkapnya. Tapi Ardi tidak menyerah. Ia tahu, jika tidak ada yang bicara, tidak akan ada perubahan. Dan untuk pertama kalinya, ia merasa hidupnya punya arti lebih dari sekadar nilai rapor atau rencana kuliah luar negeri. Di rumah, ia mulai mencatat semua perkembangan. Ia menyimpan semua informasi dalam map khusus yang ia sembunyikan di bawah tempat tidur. Ia belum berani bicara pada ayahnya. Tapi ia tahu, saatnya akan tiba. Dan saat itu, ia harus memilih, menjadi anak yang patuh, atau menjadi manusia yang berdiri di sisi yang benar. Bagi Rini, kehadiran Ardi adalah harapan yang tak terduga. Ia tidak punya siapa-siapa, tapi kini ada seseorang yang menyaksikan sendiri apa yang terjadi. Itu saja sudah cukup untuk menyalakan kembali semangatnya. Malam-malam mereka kini berbeda. Rini menghabiskan waktu membaca tentang hak-hak warga, tentang prosedur hukum, tentang cara mengadukan kekerasan oleh aparat. Ardi mencocokkan informasi dengan undang-undang dan pasal-pasal yang ia pelajari dari buku-buku hukum milik ayahnya. Mereka bukan pengacara. Mereka bukan aktivis. Mereka hanya dua anak muda yang menolak diam ketika ketidakadilan terjadi di depan mata. Kematian Pak Darto membawa duka yang mendalam bagi keluarganya. Rumah kecil di gang sempit itu kini terasa sunyi. Kursi plastik biru tempat Pak Darto biasa duduk setiap pagi dibiarkan kosong. Tidak ada lagi aroma kopi tubruk. Tidak ada lagi suara batu kecilnya yang biasa membangunkan Rini dari tidur. Bu Erna terlihat seperti kehilangan separuh jiwanya. Ia masih mencoba kuat, tapi air matanya sering jatuh diam-diam saat mencuci piring, menyapu halaman, atau saat menatap foto Pak Darto yang kini diletakkan di atas meja dengan bingkai sederhana. Sementara Rini, meski hatinya hancur, memilih untuk tidak menangis di depan ibunya. Ia tahu, kalau ia ikut rapuh, tak akan ada yang menguatkan mereka. Tetangga sekitar datang melayat dan memberikan sumbangan seikhlasnya. Tapi setelah hari ketiga, rumah itu kembali sepi. Tidak ada bantuan hukum. Tidak ada aparat yang meminta maaf. Tidak ada wartawan. Semua seolah setuju bahwa kematian tukang parkir seperti Pak Darto adalah hal kecil yang tak perlu dibesar-besarkan. Namun tidak bagi Rini. Rini menyimpan semua koran yang memuat berita tentang razia tertib yang katanya dilakukan demi kebaikan kota. Semua artikel itu tidak ada yang menyebut nama ayahnya. Tidak ada yang menyebut bahwa seseorang meninggal karena dipukul sampai nyawanya hilang. Bahkan tidak ada satupun kalimat yang menyebut ada kekerasan. Bapak mati kayak nggak pernah ada, kata Rini dalam hati.
Ia mulai menulis di buku tulis miliknya. Tanggal kejadian, lokasi, jam, kondisi saat itu, dan pernyataan saksi dari Ardi. Setiap hari, ia bertemu Ardi di taman dekat sekolah. Mereka berbicara tentang langkah selanjutnya. Ardi membawakan pasal-pasal hukum, Rini membawa catatan harian. Bu Erna sebenarnya tahu Rini sedang menyusun sesuatu, tapi ia tidak menghalangi. Ia hanya berkata, "Kalau kamu yakin itu benar, teruskan. Tapi hati-hati, Rin. Dunia ini kadang gak adil buat orang kecil." "Justru karena itu, Bu, kita harus lawan. Kalau semua orang kecil diam, gak akan ada yang berubah," jawab Rini dengan mata penuh keyakinan. Hari-hari berikutnya, Rini mulai menyusun surat pengaduan. Ia mengetiknya di warnet dengan uang jajan yang ia hemat. Surat itu ditujukan ke Komnas HAM, ke Ombudsman, bahkan ke media lokal. Ia kirimkan satu persatu lewat pos. Tidak semua dibalas. Tapi satu surat dari Lembaga Bantuan Hukum akhirnya memberi respons positif. "Kami akan coba bantu menyelidiki. Tapi kami perlu bukti kuat. Foto, video, atau saksi lain." Begitu isi surat balasan itu. Mereka pun mulai mencari warga pasar yang mungkin melihat kejadian itu. Tapi seperti yang sudah mereka duga, tidak ada yang berani bersaksi. Banyak yang bahkan pura-pura tidak tahu. "Saya lihat, tapi saya nggak mau ribet. Saya masih butuh dagang di sana," kata seorang pedagang buah. "Saya takut nanti anak saya nggak bisa sekolah kalau saya ikut campur," ujar yang lain. Rini tidak menyerah. Ia tahu ketakutan itu wajar. Tapi ia juga tahu, kalau tidak ada yang berani, tidak akan pernah ada perubahan. Ia kembali ke lokasi kejadian, memotret tempat-tempat yang jadi saksi bisu. Selokan tempat ayahnya tergeletak, dinding toko yang ada noda darahnya, dan kios-kios yang hari itu tutup mendadak. Sementara itu, Ardi mulai mencari tahu siapa saja aparat yang bertugas saat itu. Ia menyusup ke ruang kerja ayahnya saat kosong dan menemukan dokumen pengaduan dari warga yang diarsipkan. Meski berisiko, ia memotret beberapa lembar sebagai bukti, termasuk daftar petugas lapangan dari Satpol PP. "Kalau nama-nama ini benar, kita bisa ajukan mereka untuk diperiksa," kata Ardi. "Tapi mereka pasti nggak akan ngaku. Kita butuh lebih dari sekadar nama. Kita butuh bukti kekerasan itu beneran terjadi," balas Rini. Malam itu, di rumahnya, Rini menatap foto ayahnya lama sekali. "Pak, aku janji akan cari keadilan buat Bapak. Aku tahu ini susah, tapi aku nggak akan mundur. Bapak udah terlalu lama sabar sama dunia yang nggak adil ini. Sekarang giliran aku berjuang." Perjuangan mereka bukan tanpa risiko. Suatu hari, saat Rini pulang dari warnet, ia merasa ada yang mengikutinya. Seorang pria berjaket hitam berdiri di ujung gang rumahnya, menatap tajam. Keesokan harinya, pintu warung kecil Bu Erna dicoret dengan cat merah. "Jangan ikut campur." Tapi Rini tak gentar. Ia justru menganggap itu bukti bahwa perjuangannya mulai mengguncang sesuatu. Ia mencatat semua ancaman itu, memotret, dan menyimpannya. Mereka belum tahu akhir dari semua ini. Tapi satu hal pasti, Rini tidak akan berhenti. Ia bukan hanya anak seorang tukang parkir. Ia adalah simbol dari anak-anak kecil di kota besar yang tak mau lagi dibungkam. Dan bersama Ardi, ia menyalakan api kecil yang bisa membakar tembok ketidakadilan yang selama ini berdiri kokoh. Malam itu, di kamar yang penuh buku hukum dan piala akademik, Ardi duduk termenung. Map berisi dokumen, foto lokasi kejadian, dan catatan Rini terbuka di hadapannya. Ia memandangi berkas-berkas itu seperti menatap wajahnya sendiri yang terbagi dua. Satu anak dari keluarga terpandang, satu lagi saksi kekerasan yang tak bisa diam. Ayahnya, Pak Bastian, mulai curiga dengan perubahan sikap Ardi. Anak yang biasanya tenang dan patuh kini sering mengurung diri, menolak diskusi soal rencana kuliah, dan terlihat gelisah. "Kamu kenapa akhir-akhir ini? Ada masalah di sekolah?" tanya Pak Bastian saat makan malam. Ardi menggeleng, pura-pura sibuk mengaduk nasi di piringnya. "Kamu harus tetap fokus. Jangan terpengaruh hal-hal di luar.
Sekarang banyak isu politik, demo, mahasiswa sok idealis. Itu semua cuma gangguan. Dunia ini bukan tempat buat orang idealis, Ardi. Dunia ini buat orang cerdas yang tahu kapan harus diam. Kalimat itu membuat Ardi terdiam. Bukan karena ia setuju, tapi karena ia semakin yakin bahwa ayahnya tidak akan pernah memahami. Beberapa hari kemudian, Ardi memberanikan diri bertanya, "Pak, kalau misalnya ada petugas negara yang melakukan kekerasan terhadap warga biasa, itu bisa diproses hukum nggak?" Pak Bastian menatapnya tajam. "Kamu bicara soal apa?" "Cuma hipotesis aja. Misalnya ada saksi, ada bukti." "Kamu dengar dari mana? Siapa yang ngajarin kamu ngomong kayak gitu?" Suara Pak Bastian mulai meninggi. Ardi menunduk. Diam. Ia merasa lidahnya keluh. Untuk pertama kalinya, ia melihat jelas sisi lain ayahnya. Bukan hanya hakim, tapi juga bagian dari sistem yang akan mempertahankan dirinya mati-matian. Keesokan harinya, saat Ardi pulang sekolah, ia mendapati map berisi dokumen yang ia sembunyikan di bawah tempat tidur telah berpindah ke atas meja. Ayahnya duduk di kursi dengan map terbuka di depannya. "Kamu terlibat dalam ini?" tanyanya dengan suara pelan tapi tajam. Ardi tak bisa mengelak. Ia hanya berdiri, tangannya mengepal di sisi tubuhnya. "Kamu tahu apa yang kamu lakukan? Kamu membahayakan dirimu sendiri dan membahayakan karir ayahmu." "Tapi Pak, aku lihat sendiri kejadian itu. Aku lihat Pak Darto dipukuli sampai mati. Aku nggak bisa diam. Dia melanggar aturan. Kalau aparat terlalu keras, itu bisa dievaluasi. Tapi bukan kamu yang memutuskan." "Terus siapa? Kalau semua orang diam, keadilan nggak akan pernah datang, Pak. Aku belajar dari Bapak tentang hukum. Tapi sekarang aku lihat hukum cuma dipakai buat lindungin yang punya kuasa." Pak Bastian berdiri. Untuk pertama kalinya, wajahnya memucat karena marah. "Hentikan semua ini sekarang. Ardi, kalau kamu teruskan, kamu bukan hanya menghancurkan masa depanmu. Kamu juga menghancurkan nama keluarga kita." Ardi tidak menjawab. Ia masuk ke kamar, mengunci pintu, dan untuk pertama kalinya, ia menangis. Bukan karena takut, tapi karena ia merasa sendirian. Terlalu banyak yang dipertaruhkan, tapi terlalu berat untuk ditinggalkan. Di hari-hari berikutnya, Pak Bastian mulai memperketat aturan rumah. Ia menyita ponsel Ardi, membatasi waktu keluar, dan bahkan melarang Ardi bertemu Rini. Tapi semua itu tak membuat Ardi berhenti. Ia menulis dengan tangan, menyelundupkan surat-surat lewat teman sekolah, dan terus memberi informasi ke Rini lewat jalur lain. "Aku nggak bisa komunikasi via HP lagi. Tapi aku tetap bantu dari sini," tulis Ardi di secari kertas yang diselipkan ke buku yang ia pinjamkan pada Rini lewat seorang teman. Rini mengerti. Ia tahu Ardi sedang melawan bukan hanya sistem luar, tapi juga sistem dalam rumahnya sendiri. Suatu sore, Ardi dipanggil ke ruang kerja ayahnya. Di sana sudah ada 2 orang berseragam. Mereka mengenalkan diri sebagai teman ayahnya dari instansi. "Kami dengar kamu aktif mencari saksi dan dokumen soal kejadian di Pasar Gading. Kami cuma ingin tahu motivasimu." Ardi menatap mereka. Jantungnya berdebar kencang, tapi suaranya tegas. "Saya cuma ingin keadilan untuk Pak Darto. Itu saja." Salah satu dari mereka tersenyum tipis. "Anak muda idealis. Tapi kamu harus tahu, dunia ini nggak selalu hitam putih. Kadang, kita harus kompromi, demi kebaikan yang lebih besar." Ardi tidak menjawab. Tapi dalam hati, ia tahu, kompromi adalah kata lain dari pengkhianatan. Malam itu, Ardi kembali membuka catatannya. Ia membaca ulang semua kronologi, semua pasal, semua saksi. Ia menulis satu kalimat besar di halaman paling depan. Kalau hukum tidak melindungi orang lemah, maka itu bukan hukum. Itu cuma alat kekuasaan. Ia tahu, ayahnya mungkin tidak akan pernah mendukung. Tapi ia juga tahu, kebenaran tidak menunggu restu siapapun. Dan malam itu,
Untuk pertama kalinya sejak kejadian itu, Ardi merasa lebih kuat. Ia memilih jalannya. Meski penuh risiko, ia tidak sendiri. Di luar sana, ada Rini. Dan bersama-sama, mereka akan terus maju. Hari-hari Rini kini penuh dengan catatan dan pertanyaan. Sejak Ardi menyatakan siap membantu, semangat Rini seperti tumbuh kembali. Ia mulai menyusun daftar orang yang mungkin melihat kejadian itu, siapa yang berjualan di sekitar lokasi, siapa yang biasa jaga malam, bahkan anak-anak pengamen yang biasa nongkrong di sekitar parkiran. Setiap pagi, Rini berpura-pura pergi ke warung, tapi sebenarnya ia menyambangi para pedagang yang ia kenal. Dengan suara lirih dan wajah memohon, ia mencoba mendapatkan cerita yang bisa memperkuat kasus ayahnya. Saya tahu bapak saya bukan siapa-siapa, tapi kalau semua orang diam, hal ini bisa kejadian lagi. Bisa ke siapapun. Anak-anak ibu juga bisa jadi korban. Begitu Rini meyakinkan seorang ibu penjual sayur. Namun sebagian besar orang memilih diam. Ketakutan begitu nyata. Banyak dari mereka pernah merasakan ditendang, diteriaki, diancam digusur. Beberapa bahkan pernah dipaksa setor uang keamanan setiap pekan. Saya kasihan sama kamu, Rin. Tapi saya punya anak. Kalau saya ngomong, nanti malah saya yang diciduk, ujar seorang penjual mie ayam dengan mata berkaca. Rini tak bisa menyalahkan mereka. Ia hanya mengangguk, mencatat siapa saja yang dia datangi. Penolakannya tak membuatnya menyerah. Ia tahu perjuangan ini tidak akan mudah. Sementara itu, Ardi lebih fokus menyusun data hukum. Ia belajar dari berkas-berkas ayahnya secara diam-diam. Ia meminjam buku hukum HAM dari perpustakaan sekolah, mencatat pasal-pasal tentang hak warga negara, perlindungan terhadap kekerasan oleh aparat, dan mekanisme pengaduan ke Komnas HAM. Mereka mulai membangun pola kerja. Rini mencari saksi, Ardi menganalisis hukum dan menyusun narasi. Mereka bertemu diam-diam setiap Sabtu sore di pojok taman kota, jauh dari jangkauan siapapun. Kalau kita bisa dapat minimal 2 orang saksi, dan punya rekaman suara atau bukti foto, kita bisa masukin laporan ke lebih. Dari situ nanti bisa lanjut ke pengadilan. Tapi, semuanya tergantung keberanian warga, ujar Ardi sambil menunjukkan diagram alur hukum. Rini mengangguk, lalu mengeluarkan catatan kecil. Ini daftar orang yang aku datangi. 2 orang sudah mau bantu, tapi mereka minta identitas dirahasiakan. Satunya pedagang buah, satu lagi tukang tambal ban. Bagus. Kita buat pernyataan tertulis. Nanti aku bantu bikin format hukumnya. Mereka tinggal tanda tangan. Kita nggak perlu sebut nama asli kalau mereka nggak mau. Tapi kita butuh kronologi yang jelas. Suatu sore, mereka bertemu dengan seorang pemuda yang bekerja sebagai tukang parkir cadangan di sekitar lokasi kejadian. Namanya Rizal. Ia lebih muda dari Pak Darto dan mengenal beliau cukup dekat. Pak Darto itu nggak pernah macem-macem. Orangnya sopan banget. Waktu razia itu, saya di seberang jalan, lagi bantu angkut barang. Saya lihat dia udah angkat tangan, bilang, saya ikut aja Pak. Tapi malah ditonjok duluan. Rizal bersedia memberikan kesaksian. Bahkan ia memiliki video pendek dari kejadian itu, direkam diam-diam dari balik truk. Saya nggak berani sebar, takut dicari. Tapi kalau kalian yang pakai buat cari keadilan, saya izinin. Asal jangan bilang-bilang ini dari saya. Ardi menerima video itu dengan hati gemetar. Adegan yang terekam memang tidak terlalu panjang, tapi cukup jelas menunjukkan bahwa Pak Darto tidak melawan. Justru ia dikepung dan dipukul lebih dari 3 petugas berseragam. Bahkan ada suara teriakan warga yang mencoba mencegah, tapi langsung dibentak. Ini bisa jadi bukti utama. Kita harus simpan baik-baik, kata Ardi. Rini memandang layar ponsel dengan mata berkaca. Itu ayahnya. Dalam detik-detik terakhir hidupnya. Dihina, dipukul, dan tidak ada yang menolong. Tapi kini, kebenaran mulai punya bentuk. Seminggu kemudian, mereka mendatangi kantor lembaga bantuan hukum setempat. Ardi yang berbicara, membawa semua berkas,
catatan, dan video. Pengacara muda bernama Mbak Nia menyambut mereka. Kami sudah beberapa kali terima laporan seperti ini, tapi jarang ada yang berani bawa bukti sejelas ini. Biasanya cuma cerita lepas. Kalian berani, dan ini penting. Tapi kalian juga harus siap. Ini bukan pertarungan yang ringan. Akan ada tekanan, intimidasi, dan ancaman. Ardi menatap Rini, lalu mengangguk. Kami sudah siap. Ini bukan soal balas dendam. Ini soal masa depan. Mbak Nia menyusun laporan resmi dan menyiapkan surat kuasa untuk memulai investigasi lebih lanjut. Mereka juga akan membuat permohonan perlindungan saksi ke lembaga terkait. Prosesnya panjang, tapi ini langkah pertama yang sah. Berita mulai menyebar secara diam-diam di kalangan warga pasar. Ada yang masih takut, ada pula yang mulai ikut semangat. Seorang pedagang lontong tiba-tiba menghampiri Rini di warung. Saya juga lihat kejadian itu. Saya nggak tahan tiap ingat Pak Darto. Saya mau bantu. Tapi tolong lindungi keluarga saya. Perlahan, kebenaran menemukan jalannya. Bukan karena kekuatan besar, tapi karena keberanian kecil yang tumbuh satu demi satu. Ardi dan Rini kini tak lagi merasa sendiri. Mereka tahu, suara rakyat kecil mungkin pelan, tapi jika terus bergema, ia bisa meruntuhkan tembok ketakutan. Dan mereka akan terus mengetuk pintu-pintu kebenaran, satu persatu. Hari itu datang lebih cepat dari yang mereka bayangkan. Laporan resmi dari Lebih telah masuk ke Komnas HAM dan Kejaksaan. Video yang dibawa Ardi dan Rini menjadi barang bukti utama, disertai 3 kesaksian tertulis dari warga yang akhirnya berani bicara. Nama-nama petugas yang terekam mulai diidentifikasi. Kasus ini mulai mencuat dan jadi pembicaraan media alternatif. Namun, bukan hanya berita yang datang, ancaman juga ikut menghampiri. Rini sempat diikuti orang tak dikenal sepulang sekolah. Ponsel Ardi pernah diretas dan dokumen mereka nyaris hilang. Ayah Ardi pun mulai mencurigai gerak-geriknya. Kamu terlibat dalam urusan yang bukan kelasmu, Ardi, kata Pak Bastian suatu malam. Orang-orang itu tidak main-main. Ardi menatap ayahnya dengan wajah penuh tekad. Justru karena mereka tidak main-main, kita harus hentikan. Apa artinya hukum kalau takut pada kekuasaan? Pak Bastian terdiam. Ia tahu anaknya tidak main-main juga kali ini. Saat hari sidang pertama tiba, gedung pengadilan penuh wartawan dan warga. Banyak yang tidak percaya bahwa kasus seperti ini benar-benar bisa masuk ke meja hijau. Rini duduk di deretan bangku penonton, menggenggam map berisi fotokopi bukti, sementara Ardi duduk di samping pengacara Lebih. Di seberang ruangan, 3 petugas berseragam duduk sebagai terdakwa. Wajah mereka tanpa rasa bersalah. Di belakang mereka, perwakilan dari institusi mereka hadir, berusaha menunjukkan bahwa mereka bekerja sesuai prosedur. Jaksa mulai membacakan dakwaan, menyebut bahwa tindakan para petugas telah melampaui batas kewenangan dan menyebabkan kematian seorang warga sipil tanpa perlawanan. Bukti video diputarkan di layar besar. Ruangan hening. Detik-detik Pak Darto dipukuli menjadi nyata bagi semua yang hadir. Beberapa penonton menutup mulutnya, menahan tangis atau kemarahan. Hakim memandangi layar dengan wajah tegang. Di antara semua mata yang tertuju ke depan, satu pasang mata, mata Pak Bastian, diam-diam memandangi anaknya sendiri. Ia menyadari bahwa kebenaran tak bisa terus ditutupi. Selama proses pengadilan, tim pengacara terdakwa mencoba membelokkan narasi. Mereka menyebut bahwa video bisa dimanipulasi, bahwa saksi tidak kredibel karena warga biasa, bahwa korban melawan saat ditangkap. Tapi setiap argumen dibantah Ardi dan tim Lebih dengan data, pasal, dan kesaksian baru yang terus berdatangan. Suatu sore, Rini dipanggil menjadi saksi. Ia melangkah maju, jantungnya berdebar, tapi suaranya tegas saat menceritakan siapa ayahnya dan seperti apa beliau selama hidup. Bapak saya bukan pemberontak. Beliau cuma tukang parkir yang mau cari nafkah halal. Dan saya di sini bukan karena dendam, tapi karena saya ingin bapak saya dimanusiakan. Saya ingin negara ini melihat rakyat kecil,
Kata-kata Rini mengguncang ruang sidang. Bahkan hakim harus menunduk beberapa saat, menenangkan diri. Di luar, massa warga mulai berkumpul. Spanduk kecil bertuliskan, "Keadilan untuk Pak Darto," muncul di berbagai sudut. Media sosial mulai ramai dengan tagar serupa. Dukungan tak hanya datang dari sesama tukang parkir atau pedagang kaki lima, tapi juga dari mahasiswa, aktivis, hingga seniman. Ardi mulai diundang ke diskusi publik, menceritakan kronologi dan pentingnya keberanian warga. Ia tidak ingin jadi pahlawan. Ia hanya ingin kisah Pak Darto menjadi awal perubahan. Namun tekanan dari dalam institusi mulai memuncak. Ayah Ardi dipanggil oleh atasannya, diminta menertibkan anaknya. Bahkan ada bisikan bahwa karir Pak Bastian bisa berakhir kalau kasus ini terus bergulir. Suatu malam, Pak Bastian mendatangi kamar Ardi. Tidak dengan kemarahan, tapi dengan wajah lelah. "Kalau kamu teruskan ini, mungkin aku akan kehilangan jabatan. Tapi kalau kamu berhenti, kamu kehilangan diri sendiri. Jadi lanjutkanlah, nak. Aku yang akan tanggung resikonya." Itu pertama kalinya Ardi melihat air mata di mata ayahnya. Sidang terus berjalan. Bukti diperkuat. Saksi ditambah. Dan perlahan, opini publik berubah. Yang semula menganggap kematian tukang parkir hanya insiden biasa, kini mulai melihatnya sebagai bentuk kekerasan struktural. Dan Rini, gadis belia dari gang sempit, kini berdiri sebagai simbol perjuangan, bahwa suara kecil bisa menjadi gema yang mengguncang tembok kekuasaan. Babak akhir di pengadilan belum tiba. Tapi satu hal sudah jelas. Pertarungan melawan ketidakadilan ini bukan lagi milik dua anak muda, melainkan milik semua yang percaya bahwa hukum bukan hanya untuk yang punya kuasa, tapi untuk semua manusia. Hari demi hari sidang bergulir, dan publik mulai memberi perhatian lebih besar pada kasus Pak Darto. Di media sosial, video persidangan yang dipotong menjadi klip pendek tersebar luas. Wajah Rini dan Ardi muncul dalam banyak unggahan, sebagian dari media independen, sebagian dari aktivis yang mengikuti perkembangan sidang. Tagar keadilan untuk Pak Darto menjadi viral. Banyak yang awalnya tidak peduli mulai membuka mata. Mereka melihat bahwa kasus ini bukan hanya soal satu orang, tetapi simbol dari banyaknya ketidakadilan yang terjadi di jalanan. Mahasiswa dari beberapa universitas mulai menggelar diskusi terbuka tentang kekerasan aparat terhadap pekerja informal. Poster-poster yang dulu hanya terpajang di kampus, kini mulai muncul di halte, tiang listrik, bahkan dinding-dinding gang sempit. Tukang parkir juga manusia. Dukungan datang dari komunitas pekerja jalanan, tukang ojek, pengamen, hingga pedagang kaki lima. Mereka merasa terwakili dalam suara Rini. Sementara itu, pengacara lebih terus memperkuat tuntutan. Mereka membawa saksi ahli, pakar HAM, dan mantan petugas yang pernah mengalami tekanan serupa saat menolak kekerasan dalam penertiban. Semua bersuara bahwa sistem di balik tindakan brutal itu bukan sekadar kesalahan individu, melainkan pola sistemik. Rini mulai diundang berbicara dalam forum-forum publik. Meski gugup, ia selalu menyampaikan pesan yang sama. "Saya bukan siapa-siapa, tapi saya anak dari seseorang yang dimanusiakan hanya setelah ia mati. Saya ingin itu tidak terjadi lagi." Pidatonya terekam dan ditonton jutaan orang. Rini menjadi simbol perlawanan yang jujur dan tulus. Tak ada kepentingan politik, tak ada uang. Hanya keberanian dan kesedihan yang diubah menjadi kekuatan. Di sisi lain, tekanan terhadap institusi aparat meningkat. Beberapa petugas yang sebelumnya membela terdakwa mulai menarik diri. Mereka khawatir reputasi institusi akan hancur jika tetap membela tindakan brutal. Salah satu atasan dari ketiga terdakwa bahkan dimutasi diam-diam. Akhirnya, dalam satu sidang terbuka yang disiarkan langsung oleh kanal-kanal hukum independen, seorang terdakwa, yang paling muda di antara tiga petugas, berdiri dan meminta izin berbicara. "Saya tahu saya salah. Saya ikut memukul. Tapi saya tidak melakukannya karena benci. Saya hanya takut atasan. Semua razia itu selalu begitu. Kalau tidak ikut keras, saya dianggap tidak loyal.
Tapi hari ini saya minta maaf. Pada keluarga Pak Darto. Dan pada diri saya sendiri. Kesaksian itu mengubah arah perkara. Hakim mulai mempertimbangkan kesaksian sebagai titik balik. Kasus ini tak lagi bisa dianggap insiden lapangan. Ini jadi kasus nasional. Rini menangis saat mendengar permintaan maaf itu. Bukan karena puas, tapi karena ia tahu, akhirnya ada yang mengakui bahwa ayahnya diperlakukan tidak manusiawi. Ardi semakin aktif di balik layar. Ia membantu tim lebih menyusun perbandingan dengan kasus-kasus serupa di kota lain. Ia juga ikut menulis artikel opini yang dimuat di media arus utama. Nama Ardi tak lagi hanya dikenal sebagai anak hakim, tapi juga aktivis muda yang konsisten. Pak Bastian, ayah Ardi, akhirnya ikut bicara. Dalam sebuah wawancara televisi, ia berkata dengan lantang, keadilan tidak boleh tunduk pada pangkat. Jika hukum tak bisa melindungi yang lemah, lalu untuk siapa ia dibuat? Saya ayah dari Ardi. Tapi hari ini saya juga ayah dari kebenaran. Pernyataan itu mengguncang ranah hukum. Para hakim mulai meninjau ulang prosedur penertiban di berbagai kota. Pemerintah daerah mendadak mengadakan evaluasi terhadap razia liar yang melibatkan aparat keamanan. Di sekolah, teman-teman Rini mulai memperlakukannya dengan lebih hormat. Guru-gurunya ikut mendukung perjuangannya secara moral. Bahkan kepala sekolahnya sempat mengajak Rini berbicara di upacara bendera, dan menyebutnya sebagai siswa yang membawa cahaya untuk banyak orang. Perubahan mulai tampak. Surat kabar pagi menulis dengan tajuk besar, tukang parkir yang mengubah wajah hukum kita. Rini tersenyum kecil saat membacanya, meski hatinya tetap menyimpan luka. Kalau Bapak bisa lihat ini. Gumamnya di depan foto Pak Darto yang kini digantung di dinding ruang tamu, di bingkai sederhana. Hari-hari selanjutnya, Rini dan Ardi tidak hanya fokus pada sidang. Mereka mulai merancang gerakan jangka panjang. Mereka menghubungi organisasi HAM, membuat jaringan komunikasi antar pekerja jalanan, dan merancang sistem pelaporan kekerasan berbasis warga. Perjuangan ini nggak boleh berhenti di pengadilan. Harus jadi gerakan, kata Ardi. Rini mengangguk. Kita harus pastikan nggak ada lagi anak kecil yang kehilangan ayahnya karena dipukul saat cari nafkah. Dan di balik semua kejadian yang menyakitkan, kini tumbuh sesuatu yang jauh lebih besar, harapan. Harapan bahwa kebenaran, meski lambat dan penuh tantangan, akan selalu menemukan jalannya. Perlahan tapi pasti, keadilan mulai bersuara. Dan suaranya datang dari tempat yang paling sederhana. Hati seorang anak tukang parkir dan keberanian seorang saksi. Putusan pengadilan akhirnya datang pada suatu pagi yang cerah. Gedung pengadilan penuh sesak. Wartawan, aktivis, mahasiswa, pedagang pasar, hingga tukang parkir dari berbagai wilayah hadir, seolah menunggu hasil pertandingan besar yang akan menentukan arah hidup mereka. Di tengah kerumunan itu, Rini duduk di barisan depan, ditemani Ardi dan tim dari lebih. Wajahnya tenang, meski matanya tetap berkaca-kaca. Hakim membacakan putusan dengan suara lantang dan jelas. Ketiga terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak kekerasan yang menyebabkan kematian, penyalahgunaan wewenang, dan pelanggaran hak asasi manusia. Mereka dijatuhi hukuman penjara dan diperintahkan membayar ganti rugi moral kepada keluarga korban. Pengadilan ini menegaskan bahwa tidak ada warga negara yang berada di bawah hukum. Dan tidak ada petugas yang berhak mengambil nyawa, apapun alasannya, kata sang hakim dalam putusannya. Sorak-sorai tidak meledak, tapi keheningan yang terjadi justru jauh lebih dalam. Seperti napas panjang yang ditahan bertahun-tahun, akhirnya dilepaskan. Rini menunduk, menangis pelan. Ia tak bersorak. Ia hanya menatap foto kecil ayahnya yang ia genggam sejak pagi. Bapak, keadilan itu nyata, bisiknya. Di luar gedung, puluhan tukang parkir dan pedagang jalanan berkumpul, membawa spanduk bertuliskan, kami bukan pengganggu kota, kami bagian dari kota. Mereka bukan sedang unjuk rasa. Mereka sedang bersyukur bahwa suara mereka akhirnya didengar. Setelah putusan itu, banyak perubahan mulai terjadi di kota.
Pemda mengeluarkan peraturan baru yang melindungi pekerja informal. Semua proses penertiban harus disertai pendampingan hukum dan melibatkan tokoh masyarakat. Tidak boleh ada lagi kekerasan. Beberapa organisasi sosial mengadakan pelatihan hukum dasar bagi tukang parkir dan pedagang kaki lima agar tahu hak-hak mereka. Ardi dan Rini mendirikan komunitas bernama Jalan Kita, gerakan advokasi bagi pekerja jalanan yang memperjuangkan perlindungan hukum dan keadilan sosial. Komunitas ini mulai membuka pos aduan di beberapa titik kota, tempat siapapun bisa melapor jika mendapat intimidasi atau perlakuan tidak adil. Kami ingin semua orang di jalan tahu bahwa mereka tidak sendiri. Mereka punya hak. Dan mereka berhak diperlakukan dengan hormat, ujar Ardi saat peluncuran komunitas. Komunitas ini juga menggandeng relawan hukum dari kalangan mahasiswa dan lebih. Setiap bulan, mereka menggelar diskusi di warung kopi, taman kota, bahkan di bawah kolong jembatan. Rini, yang dulu hanya siswi biasa, kini menjadi pembicara dalam seminar nasional. Ia tetap sederhana, tetap tinggal di rumah sempit bersama ibunya, tapi semangatnya menjangkau ribuan orang. Suatu sore, Rini berjalan melewati tempat parkir tempat ayahnya dulu bekerja. Sekarang ada papan baru yang dipasang pemerintah kota. Area parkir resmi, dikelola bersama komunitas warga. Ia tersenyum melihat beberapa tukang parkir mengenakan rompi biru dengan logo komunitas Jalan Kita di punggungnya. Terima kasih, Pak Darto. Perjuangan Bapak mengubah banyak hidup, kata salah satu dari mereka saat melihat Rini. Rini hanya mengangguk. Ia tahu, ayahnya mungkin tidak pernah berniat menjadi pahlawan. Tapi ketulusan dan nasibnya telah memicu sesuatu yang jauh lebih besar. Di rumah, Ibu Rini kini mulai membuka warung kecil. Banyak warga mampir sekadar untuk menyapa atau berdiskusi soal hak-hak mereka. Dinding rumah mereka penuh dengan potret kegiatan komunitas, potongan berita koran, dan surat-surat dukungan dari berbagai daerah. Ardi, yang kini lulus sekolah dan melanjutkan kuliah di Fakultas Hukum, tetap aktif. Ia menolak jalur karir instan dari pengaruh ayahnya. Ia memilih menjadi pengacara rakyat, bersama lebih. Saya ingin jadi hakim. Tapi bukan karena ayah saya. Saya ingin jadi hakim karena saya ingin hukum berpihak pada yang tak bersuara, katanya pada sebuah wawancara. Kisah Pak Darto menjadi bahan ajar di beberapa sekolah hukum dan pelatihan etika kepolisian. Buku kecil berjudul Tukang Parkir yang Mengubah Hukum diterbitkan oleh Lebih dan dibagikan gratis. Rini menyadari satu hal, perjuangan ini belum selesai. Tapi setidaknya, mereka sudah membuka jalan. Jalan yang dulunya hanya dipenuhi teriakan, kini mulai diisi percakapan. Jalan yang dulu penuh ancaman, kini mulai ditumbuhi harapan. Dan di ujung cerita ini, bukan hanya keadilan yang menang, tapi juga kemanusiaan. Sebab seorang anak tukang parkir dan seorang anak hakim bisa bersatu bukan karena darah, tapi karena nurani. Kisah mereka adalah bukti bahwa keberanian kecil bisa menyalakan cahaya besar. Dan bahwa keadilan, meski lambat, tetap mungkin diraih jika ada yang mau memperjuangkannya. Akhirnya, dari jalanan kota yang bising itu, lahirlah harapan yang tidak akan pernah padam.